Taib, kalau ada yang berkata, tetapi Ustadz, hati saya tenang ketika dengar musik. Ya akhi, itulah jeratan syaitan. La uzayyinanna lahum. Dia akan mengindah-indahkan kepada kita sesuatu yang Allah haramkan. Tetapi kalau baca Al-Quran, dibuat oleh dia sugesti, nggak tenang hati kita. Padahal kalau kita akan terus-menerus membaca Al-Quran dengan hati yang ikhlas, pasti akan menenangkan hati kita. Karena Allah yang menyatakan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Maka kewajiban kita menyampaikannya sebagaimana yang kita ketahui, memberi nasihat. Hidayah seseorang di tangan Allahu Jalla wa'ala. Apalagi kalau yang ia nyanyikan adalah untuk Aisyah radhiyallahu anha, ini dosa di atas dosa. Pertama, dosa dia menyanyi, ya, satu. Kedua, yang lebih besar lagi dari dosa menyanyi dengan alat-alat musik, ya, lebih besar dari itu dosanya adalah menghalalkan apa yang Allah haramkan. Bahkan para ulama menyebutkan salah satu dari pembatal Islam adalah menghalalkan apa yang Allah haramkan dengan hawa nafsunya, sementara dia telah meyakininya haram. Kemudian dia halalkan setelah dia meyakininya itu haram. Ini salah satu dari pembatal Islam, kata para ulama. Kita membahas pelakunya secara umum, bukan individu pelaku. Nah, ditambah lagi yang dia nyanyikan Aisyah radhiyallahu anha. Justru gara-gara nyanyiannya jadi jatuh kemuliaan Aisyah radhiyallahu anha. Sungguh tiada yang lebih cinta kepada Aisyah radhiyallahu anha daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, ya, para sahabatnya, juga kedua orang tuanya, para tabi'in, tabi'un tabi'in, 4 imam mazhab. Kenapa 4 imam mazhab? Imam Syafi'i yang pakai gitar 3 gong lagu ya Aisyah, ya Aisyah. Kan bisa ada gitar di masa Imam Syafi'i. Karena mereka semua tahu bahwa itu adalah perbuatan yang haram. Baik, yang berikutnya, saya yakin jika ada wanita yang menyanyikan lagu untuk Aisyah, orang menontonnya saya yakin bukan karena Aisyahnya. Bukan karena Aisyahnya, tetapi karena kecantikan wanita yang menyanyikannya atau ketampanan lelaki yang menyanyikannya. Yang kedua karena lirik lagu apa lirik musik, ya, sama ya, karena lirik lagunya, ya kan. Coba kalau ada orang yang menyanyikan lagu untuk Aisyah, wanita hitam pekat, keriting, pesek, hidungnya angkalapan, giginya ompong, suaranya jelek, kemudian menyanyikan lagu pujian untuk Aisyah, saya yakin di YouTube semuanya apa, bukan nge-like, apa, dislike, ya. Semuanya kasih komentar yang buruk. Bahkan mungkin channel dia dilapor ke YouTube untuk ditutup channelnya. Atau ada laki-laki yang hitam, ya, keriting, hidungnya pesek, ya, kemudian jorok wajahnya, giginya ompong, ya, suaranya seperti bambu yang dibelah, kemudian menyanyikan lagu yang di dalamnya ada pujian untuk Aisyah. Saya yakin 100% tidak ada yang menontonnya, tidak ada yang melihatnya. Berarti apa? Mereka mendengar melihatnya bukan karena cinta mereka kepada Aisyah. Karena kalau mereka cinta kepada Aisyah, maka mereka akan membacakan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah agar Aisyah mendapatkan pahala. Mereka akan buka sirah-sirah yang ditulis oleh para ulama tentang Aisyah. Mereka akan membuka kitab-kitab hadis yang menerangkan Aisyah, tentang Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi karena unsur syahwat tadi, kemudian yang menyanyikannya dia mendapatkan dosa jariah. Maka nasihat saya kepada siapa saja yang menyanyikan lagu secara umum dan secara khusus kepada kaum wanita untuk Aisyah radhiyallahu anha, untuk bertobat kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, bertobatlah kepada Allah sebelum malaikat maut datang mencabut nyawamu. Nabi SAW bersabda, Inna Allah yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah akan senantiasa menerima taubat seorang hamba selama dia belum ghargharah. Mana ghargharah? Ada dua kata para ulama. Yang pertama, nyawanya yang ditarik oleh malaikat maut belum sampai di kerongkongannya. Makna yang kedua, belum datang azab yang mematikan. Yang kedua, Anda bisa berhadapan dengan Aisyah radhiyallahu anha nanti, khawatirnya. Yang ketiga, Anda mengumbar aurat di situ.
Ini dosa dari sisi lainnya lagi. Kemudian ada 1 juta orang mendengarnya, berarti Anda akan memikul dosa 1 juta orang pula. Dosa mereka dengar musik, dosa mereka melihat wajahmu. Kalau yang mendengar nyanyian engkau itu 6 juta orang, berarti 6 juta orang yang 6 juta orang dosa, 6 juta orang yang harus kamu pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kamu pikul dosa kamu sendiri dari sisi menyanyi, mengumbar aurat, ya, merendahkan Aisyah, kemudian kamu juga harus menanggung dosa 6 juta orang. Oleh karena itu saya menasihati para artis, ya, yang mengumbar auratnya, yang melakukan pelanggaran-pelanggaran agama, agar segera bertobat kepada Allah. Ini seruan dari saudara Anda yang mencintai Anda karena Allah Jalla wa'ala, ya. Jangan sampai mati su'ul khatimah. Innamal a'malu bil khawatim. Nah, kita berbicara masalah agama, dan masalah agama dibangun di atas prinsip, ya, dari Al-Quran dan hadis dengan pemahaman mereka para sahabat Nabi, tidak dibangun di atas perasaan. Dan jangan mempermainkan perasaan manusia, ya, terkait agama Allah Jalla wa'ala. Barakallahu fikum.